Nah, berikut di depan bisa kita lihat ini merupakan contoh dari motif-motif batik. Ada yang rapat dan ada yang lengkap. Nah, ini contoh motif batik gaya Jogja. Nah, ini disebut dengan gelegas Sidohulur latar putih. Nah, batik ini digunakan bagi pengantin putri saat hamil pertama. Nah, jadi itu digunakan sebagai budaya ya. Nah, di depan yaitu contoh batik Greger Wulung Lalu. Nah, di mana batik ini digunakan untuk dipakai harian. Selanjutnya yaitu batik rompol. Nah, contoh batik di depan biasanya itu dipakai oleh mempelai putri saat siraman kehamilan pertamanya. Nah, berikut contoh motif batik gaya Surakarta. Nah, di mana di sini itu masih kental dengan model batik yang bermotif seperti wayang atau berbentuk animasi dan lainnya ya. Nah, motif-motif batik di Jawa Tengah yang pertama yaitu batik Yogyakarta, yang kedua batik Surakarta, yang ketiga batik Pekalongan dan pesisir. Nah, berikut Ananda semuanya bisa melihat bagaimana proses membuat batik, batik tulis, batik cat, dan printing. Itu sudah Ibu bagikan di lembar kerja kita ya. Baik Ananda semuanya, setelah materi yang Ibu jelaskan tadi, apakah ada dari Ananda yang ingin bertanya? Apa pengertian batik dari Ibu? Batik pengertiannya yaitu membuat atau menciptakan suatu titik. Nah, biasanya itu batik seperti batik tulis. Nah, itu kan masih progresnya itu kan masih manual, dimana kita membuat dulu titiknya, motif, dan baru kita ukir dengan lilin rupiah. Apa masih ada yang ingin bertanya? Sudah. Baik. Dari penutupan materi tadi yang dijelaskan, maka Ibu harap kalian bisa memahami tentang apa itu batik, bagaimana proses pembuatan batik, dan jenis-jenis batik yang ada di Indonesia. Nah, untuk kegiatan minggu besok, silakan buka halaman 112 untuk tugas 2 dikerjakan, dikumpul 2 hari lagi ya. Oke. Sekian dari